Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vanessa Wanudia dengan NPM 1850411 dan rekan saya yang bernama Firda Zania dengan NPM 1850416. Kami akan mendeskripsikan artikel yang berjudul Entomologi Forensik Lalat. Sebelumnya, yang dimaksud dengan entomologi yaitu entomologi adalah cabang sains yang mengkaji mengenai serangga. Berasal dari bahasa Latin, entomon bermakna serangga dan logos bermakna ilmu pengetahuan. Serangga merupakan kelompok hewan yang terbesar jumlah spesiesnya dibanding dengan hewan yang lain. Saat ini, terdapat sekitar 1 juta spesies serangga yang telah dikenali. Bilangan spesies yang sebenarnya tidak diketahui karena masih banyak yang belum teridentifikasi. Kepentingan pengetahuan entomologi dapat dilihat dari peranan serangga secara langsung maupun tidak langsung dalam kehidupan manusia di bumi ini. Melimpahnya jumlah serangga membuat kelompok ini menempati hampir seluruh jenis habitat yang ada, bahkan pada habitat yang tidak wajar untuk dihuni hewan seperti di dalam jaringan tumbuhan atau jaringan tubuh hewan yang lainnya. Keberadaan mereka dapat dipelajari dari berbagai sudut pandang yang berbeda untuk mendapatkan data mengenai pemanfaatannya. Entomologi merupakan ilmu yang menjadi dasar bagi ilmu-ilmu lain yang memberikan data awal mengenai karakteristik, bentuk kehidupan, dan bermacam pengetahuan lain mengenai serangga yang selanjutnya dapat digunakan untuk menunjang ilmu lain dalam memanfaatkan keberadaan serangga. Entomologi forensik atau mediko-legal adalah ilmu yang mempelajari serangga yang berhubungan dengan jasad tubuh. Pada lingkungan yang sesuai, serangga akan membentuk koloni pada jasad tubuh beberapa saat setelah kematian. Perkembangan serangga seiring dengan waktu dapat digunakan untuk menentukan waktu kematian dengan tepat. Peranan serangga sangat penting dalam membantu proses identifikasi dalam bidang forensik. Sering banyaknya kasus pembunuhan yang terjadi dan penemuan mayat dengan sebab kematian yang berbeda, seperti diracun dan dimutilasi. Menurut Supriyono, tahun 2019, serangga yang tertarik pada jasad hewan dapat bermanfaat dalam membantu mengungkap kasus kematian, karena dapat menjadi indikator dalam menentukan waktu kematian jasad atau post-mortem interval. Salah satu serangga yang umum digunakan dalam bidang entomologi forensik adalah lalat. Telah banyak organisasi seperti North American Forensic Entomology Association dan American Board of Forensic Entomology menurut Wang pada tahun 2019. Indonesia mulai berkembang organisasi entomologi forensik dengan terbentuknya Perhimpunan Entomologi Indonesia atau disingkat PEI. Next, yang kedua ada karakteristik serangga. Serangga adalah anggota dari kelas insekta hewan tidak bertulang belakang atau filum Arthropoda. Serangga dapat berupa lalat, nyamuk, jangkrik, kecoa, rayap, kumbang, kupu-kupu, ngengat, semut, tawon, dan lebah. Serangga dewasa biasanya dapat dibedakan dari binatang lainnya dengan beberapa ciri khas yang jelas. Hampir beberapa di antaranya ditutupi permukaan luar yang keras disebut exoskeleton yang terbagi atas kepala, dada, perut, 3 pasang kaki yang menempel pada dada, 1 pasang antena di kepala, mata yang besar, dan 1 atau 2 pasang sayap. Serangga dewasa akan menetaskan telur dan serangga yang imatur akan keluar dari telur dan beberapa kelompok terlihat sangat mirip dengan induknya, kecuali bila berukuran lebih kecil dan tidak punya sayap. Next, yaitu memperkirakan waktu postmortem dengan entomologi. Penentuan waktu kematian postmortem interval dalam kasus penemuan mayat merupakan hal yang penting dalam ilmu forensik untuk menentukan situasi terakhir dari korban yang ditemukan, serta dibutuhkan ketelitian dalam mengungkapkan sebab kematian dan identifikasi waktu kematian mayat yang ditemukan. Metode atau cabang ilmu dalam mengungkapkan waktu kematian dalam ilmu forensik salah satunya yaitu entomologi forensik. Entomologi forensik mengevaluasi aktivitas serangga dengan berbagai teknik untuk membantu memperkirakan saat kematian dan menentukan apakah jaringan tubuh atau mayat telah dipindah dari satu lokasi ke lokasi lain atau belum. Dewasa ini, entomologi tidak hanya bergelut dengan biologi dan histologi arthropoda, namun entomologi dalam metode-metodenya juga menggeluti ilmu lain seperti kimia dan genetika. Telah dilakukan berbagai penggunaan pemeriksaan DNA dalam entomologi forensik. Saat ini juga sedang diteliti kemungkinan mengidentifikasi DNA jaringan tubuh yang berkontak atau dimakan oleh serangga.
Dengan makin banyak variasi dan makin kecilnya marker DNA yang digunakan untuk identifikasi manusia, maka kemungkinan terdeteksinya akan semakin besar. Hal ini memungkinkan untuk mengidentifikasi jaringan tubuh atau mayat seseorang melalui serangga yang ditemukan pada tempat kejadian perkara. Ahli patologi forensik menggunakan beberapa metode yang lazim digunakan dalam membuat perkiraan saat kematian adalah pengukuran penurunan suhu tubuh atau algor mortis, interpretasi lebam atau livor mortis, dan kaku mayat atau rigor mortis. Interpretasi proses dekomposisi, pengukuran perubahan kimia pada vitreous, interpretasi isi dan pengosongan lambung. Akan tetapi parameter medis tersebut sering dipengaruhi oleh banyak variabel lain yang sampai sekarang masih tidak diketahui dengan pasti, dan parameter medis tersebut dinilai sedikit atau bahkan tidak dapat dipergunakan sama sekali bila lama kematian sudah lebih dari 72 jam. Setelah melewati waktu lebih dari 72 jam, bukti entomologis merupakan bukti yang paling akurat dan merupakan satu-satunya metode yang tersedia untuk menentukan lama waktu kematian. Walaupun parameter medis sering digunakan untuk memperkirakan lama kematian yang baru terjadi dalam beberapa jam, dalam keadaan normal, serangga selalu tertarik dengan jasad tubuh segera setelah kematian, sehingga serangga juga dapat digunakan dalam memperkirakan waktu awal setelah kematian. Aplikasi yang paling sering dilakukan pada entomologi adalah menentukan waktu kematian, petunjuk adanya manipulasi pergerakan terhadap tubuh korban, letak luka, tanda-tanda penyiksaan, ciri-ciri kriminalitas, dan apakah korban menggunakan obat-obatan atau diracun. Selanjutnya, perkembangan larva diptera. Lalat merupakan anggota dari serangga yang sering dikaitkan dengan proses pembusukan, baik pada jaringan hidup maupun pada jaringan mati. Lalat cenderung menempelkan telurnya dalam orifisium tubuh atau pada luka terbuka. Kecenderungan ini kemudian akan mengakibatkan perubahan bentuk luka atau bahkan hancurnya daerah sekitar luka. Telur lalat umumnya terdeposit pada mayat segera setelah kematian pada siang hari. Bila mayat tidak dipindahkan dan hanya telur yang ditemukan pada mayat, maka dapat diasumsikan bahwa waktu kematian berkisar antara 1-2 hari. Angka ini sedikit bervariasi tergantung pada suhu, kelembapan, dan spesies lalat. Setelah menetesnya larva berkembang lebih besar sehingga akhirnya mencapai tahap pulpa. Tahap ini dapat memakan waktu 6-10 hari pada kondisi tropis biasa. Larva dewasa keluar dari pupa setelah 12-18 hari. Perlu diperlihatkan bahwa banyak variabel yang mempengaruhi perkembangan serangga. Oleh karena itu, opini para penulis adalah suatu usaha memperkirakan saat kematian dengan menggunakan metode dari entomologi. Harus dibantu oleh seorang ahli entomologi medik. Lalat akan tertarik pada jasad tubuh segera setelah kematian. Lalat yang pertama kali tertarik dengan jasad umumnya adalah blowfish. Ciri-cirinya berukuran besar, agak metalik, sering kali terlihat dekat makanan atau tempat sampah. Akan tetapi pada beberapa bagian dari dunia, lalat fastfish yang terlebih dahulu tertarik dengan jasad. Serangga memiliki perkembangan siklus hidup di antaranya fase juvenil atau imatur dan dewasa. Beberapa familia serangga hanya pada fase juvenil saja sebagai hewan pemakan bangkai atau necropagus, dan beberapa familia sebagai hewan pemakan bangkai baik pada fase juvenil maupun dewasa. Mereka akan melekat pada bagian tubuh yang telah mati agar mendapat cukup nutrisi untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangannya. Proses pembusukan mayat sendiri dipengaruhi oleh berbagai komponen lingkungan di sekitar mayat, misalnya suhu, kelembapan, curah hujan, pencahayaan, letak geografis, dan kontaminan yang akan menentukan proses dekomposisi tubuh mayat dan menjadi dasar keberadaan larva lalat tersebut. Selain dipengaruhi adanya faktor lingkungan, pertumbuhan dan perkembangan lalat juga dipengaruhi oleh kandungan obat atau senyawa tertentu yang terdapat dalam tubuh jenazah. Selanjutnya ada keterpaduan materi. Forensik berasal dari bahasa Yunani forensis, yang berarti debat atau perdebatan, adalah bidang ilmu pengetahuan yang digunakan untuk membantu proses penegakan keadilan melalui proses penerapan ilmu atau sains.
Dalam kelompok ilmu-ilmu forensik ini dikenal antara lain ilmu fisika forensik, ilmu kimia forensik, ilmu psikologi forensik, ilmu kedokteran forensik, psikologi forensik, komputer forensik, ilmu metalurgi forensik, dan sebagainya. Ilmu-ilmu yang menunjang ilmu forensik adalah ilmu kedokteran, farmasi, kimia, biologi, fisika, dan psikologi. Toksikologi adalah penggunaan ilmu toksikologi dari ilmu-ilmu lainnya seperti analis kimia, ilmu farmasi, dan kimia klinis untuk membantu penyelidikan terhadap kasus kematian, keracunan, dan penggunaan obat-obat terlarang. Fokus utama pada forensik toksikologi bukan pada hasil dari investigasi toksikologi itu sendiri, melainkan teknologi atau teknik-teknik yang digunakan untuk mendapatkan dan memperkirakan hasil tersebut. Selanjutnya ada kesimpulan dari materi entomologi forensik lalat, yaitu sebagai berikut. Entomologi medik termasuk di dalamnya entomologi forensik terus berkembang pesat, dan jasa entomologi medik amat dibutuhkan. Keahlian tenaga entomolog dibutuhkan dalam penyidikan di peradilan maupun dalam pengawasan bidang kedokteran untuk menjamin terpenuhnya kebutuhan masyarakat. Pertumbuhan larva bisa digunakan sebagai metode dalam menentukan postmortem interval berdasarkan faktor penyebab kematiannya yang menunjukkan perhitungan perkiraan waktu kematian dari identifikasi lalat yang ditemukan yang digunakan sebagai indikator dalam penentuan postmortem interval, yaitu perkiraan 3 hari dari waktu kematiannya. Terdapat perbedaan dari pertumbuhan larva lalat berdasarkan faktor penyebab kematiannya. Jadi, pada pengaplikasian ilmu entomologi khususnya dalam bidang forensik yang menggunakan lalat untuk mengidentifikasi mayat, bukan hanya menerapkan ilmu biologi saja, akan tetapi ilmu kedokteran, farmasi, kimia, fisika, dan psikologi juga berperan dasar di dalamnya.